Jumlah pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit melonjak drastis sejak Mei hingga Juni 2021 ini. Bahkan rumah sakit di sejumlah daerah terutama di wilayah Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Banten, dan juga Jawa Timur dilaporkan telah penuh terisi pasien. Sementara banyaknya pasien yang dirawat membuat kebutuhan nakes baik dokter maupun perawat untuk menangani pasien terus membengkak. Akibatnya kini banyak dilaporkan sejumlah rumah sakit kekurangan tenaga kesehatan karena membludaknya jumlah pasien yang harus menjalani perawatan. Dan pemirsa, untuk memperbincangkan persoalan ini, kini kami telah bersama Slamet Budiarto, Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia atau PBID. Ya, Dok, terima kasih sudah bergabung di Prime Time, Dr. Slamet. Ya, Dok, yang ingin saya konfirmasi seperti apa sebenarnya kondisi nakes di beberapa rumah sakit di tanah air, khususnya yang bekerja di rumah sakit rujukan COVID-19, Dok? Ya, rata-rata ya saya cerita rumah sakit yang berada di center-center rujukan dan di daerah-daerah yang khususnya Pulau Jawa ya. Yang sekarang lagi meledak. Jadi kondisi dokter, tenaga kesehatan itu karena pasiennya sudah melebihi dari jumlah bed yang disediakan oleh rumah sakit, sehingga pasien-pasien tersebut antri di UGD. Sehingga ini menyebabkan tenaga kesehatan kita kelelahan, baik dokter, perawat, dan yang lain-lainnya. Dan di sisi lain, tenaga kesehatan banyak yang terinfeksi oleh COVID-19, sehingga otomatis tidak bisa melakukan pelayanan lagi terhadap pasien tersebut. Sehingga kami membutuhkan banyak tenaga kesehatan, baik dokter, perawat, analis kesehatan, dan lain-lainnya. Jadi seperti itu. Ya, Dok, idealnya satu nakes bisa harusnya melayani berapa pasien, dan saat ini kondisinya seperti apa? Kondisi pandemi seperti ini tidak ada pakai ideal, tetapi pakai yang adanya siapa. Bahkan di beberapa rumah sakit satu perawat bisa menghandle 10 sampai 15 orang. Jadi dalam arti kata bahwa ini bukan keadaan normal ya, ini keadaan abnormal. Jadi yang kita hitung memang kurang, karena tadi faktor karena pasiennya membludak, yang kedua adalah tenaga kesehatan banyak yang terinfeksi lagi. Iya, ya ini kita tahu kan para nakes ini kan menggunakan APD lengkap dalam menangani pasien COVID. Apa penyebabnya sehingga bisa banyak yang terpapar? Apakah APD-nya kurang atau seperti apa, Dok, kondisinya? Ya, saya tidak tahu, dan ini harus dianalisa ya, bahwa nakes itu hampir sebagian besar, 90% lebih sudah vaksin 2 kali, kemudian menggunakan yang ketat, tetapi tetap tertular. Nah, kemungkinan besar virus ini adalah sangat infeksius dibanding dengan virus COVID yang sebelum ini, yang sampai bulan Februari itu. Dan sekarang kan virus yang beredar adalah varian Delta. Dan kecurigaan kami ini sangat infeksius, sehingga masa vaksin nakes ini kan sudah lebih dari 3 bulan. Mungkin perlu dikaji ulang pemerintah untuk melakukan booster vaksin kepada tenaga kesehatan, sehingga tidak jatuh sakit ataupun tidak sampai meninggal dunia. Kenyataannya yang vaksin 2 kali ada yang meninggal dunia. Yang kita curigai adalah antibodinya sudah menurun. Maksudnya booster vaksin ini apakah dilakukan vaksin ulang atau dengan vaksin yang berbeda atau seperti apa, Dok? Enggak, vaksin yang sama-sama Sinovac, tetapi 3 kali. Sehingga memang dalam jurnal-jurnal memang penambahan booster bisa meningkatkan 20 sampai 50 kali lipat antibodi dari yang kedua. Sehingga kami mengajukan kepada pemerintah agar dikaji ulang apakah memungkinkan secara klinis maupun secara persediaan untuk vaksin booster kepada tenaga kesehatan. Apakah memang khusus untuk tenaga kesehatan saja atau bahkan rekomendasi ini itu untuk masyarakat luas? Semua prioritas kan, Pak. Nah, nanti semua vaksin kan selalu ada boosternya. Begitu. Ada yang booster 3 bulan, ada booster 6 bulan, ada booster 1 tahun.
Sehingga kami minta pemerintah untuk mengkaji ulang apakah sudah saatnya dilakukan booster khusus untuk tenaga kesehatan, prioritas utama dulu, seperti itu. Oke, Dok, apa yang dilakukan oleh ID dan juga pihak rumah sakit untuk bisa menambah nakes ini? Karena kan kita tahu pasien semakin membludak begitu dan banyak juga nakes yang terpapar COVID dan harus istirahat. Apa upaya yang sudah dilakukan? Ya, kita sudah perekrutan relawan, baik di rumah sakit, pensiunan, mantan pensiunan rumah sakit, semua sudah kita lakukan, termasuk mahasiswa kedokteran, internship maupun perawat dan lain-lain. Tetapi kalau pasien ini terus membludak dan kita terinfeksi, tetap akan kurang. Sehingga pasien yang masuk rumah sakit harus dikurangi. Yang sakit harus dikurangi. Dengan cara bagaimana? Ya mobilitas masyarakat dikurangi. Prinsip dari virus itu kan kalau tidak ada inangnya dia nggak akan menular. Jadi kalau mobilitas masyarakat turun, maka itu akan cenderung akan turun. Sehingga akan mengurangi beban kami di rumah sakit. Nah, untuk virus yang varian Delta ini seperti apa cara kerjanya? Katanya lebih cepat, lebih infeksius begitu. Dan apa yang harus dilakukan masyarakat agar tidak cepat terpapar virus varian Delta ini? Ya, Pak Andra bisa membandingkan dengan virus pada saat di bulan November, Desember, Januari, Februari. Untuk mencapai 14.000 infeksi sehari itu membutuhkan waktu 4 bulan. Kalau yang virus Delta ini hanya butuh waktu 2-3 minggu sudah 20.000 nih. 20.000 per hari. Artinya apa? Tidak membutuhkan waktu lama. Virus ini sangat infeksius dan juga sangat menyebabkan kematian yang lebih pendek daripada yang virus sebelumnya. Sehingga pesan kami kepada masyarakat, masker tunggal aja itu bisa tembus. Saya Mas Andra ini kan tunggal tuh, itu bisa tembus. Diharapkan memakai masker yang double. Oke. Tapi pertanyaannya yang mungkin menjadi masyarakat bertanya-tanya, apakah vaksin yang sudah diberikan kepada masyarakat ini bisa menangkal virus varian Delta ini, Dok? Ya, itu perlu pengkajian. Tapi beberapa media itu menyampaikan dari luar negeri itu katanya bisa. Cuma pertanyaannya kan begini, kalau masyarakat itu terinfeksi virus, itu kan viral load-nya jauh lebih kecil daripada tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit. Misalnya Mas Andra di mall atau di mana, itu ada virus, tetapi tidak sebanyak jumlah virus yang berada di rumah sakit. Sehingga kami mengusulkan untuk tenaga kesehatan di rumah sakit dilakukan vaksin ulang, booster, untuk meningkatkan antibodi agar tahan terhadap varian Delta ini. Oke, Dok, salah satu strategi agar rumah sakit tidak penuh dan nakes juga tidak kewalahan adalah dengan cara melakukan isolasi mandiri. Pasien dilakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing atau di tempat lain begitu ya. Nah, prosedur seperti apa yang harus dilakukan oleh pasien yang melakukan isolasi mandiri ini, Dok? Terutama dengan adanya varian Delta ini. Ya, tenaga kesehatan kita kan kurang. Satu ya, tenaga kesehatan kita kurang. Kemudian dokternya juga kurang. Sehingga apabila ada masyarakat yang mau melakukan isolasi mandiri, yang harus dievaluasi adalah satu, demamnya. Dua adalah frekuensi nafas dalam 1 menit. Kalau sudah di atas 20 sudah mulai hati-hati gitu loh. Kemudian yang ketiga, kalau perlu ada pengukur saturasi oksigen. Kalau sudah di bawah 95 itu harus hati-hati dan sudah siap-siap harus ke rumah sakit. Kalau masih di atas 95, misalnya 97, 98, 99, masih bisa isolasi mandiri di rumah. Kalaupun demam pun akan 2-3 hari lah. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih banyak Dr. Slamet Budiarto, Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia. Selamat kembali beraktivitas, Dok. Terima kasih, Dok. Ya, makasih.